Hari ini kita mau fokus pada bagaimana mencegah dan mengobati influenza dan A dan B secara holistik ya, secara holistik. Sebelum kita masuk ke bagaimana pencegahan dan penanggulangannya, tentunya kita harus mengetahui bagaimana perkembangan penyakitnya ini di Indonesia terutama ya, dan bagaimana beberapa pendapat tentangnya. Nah, jadi influenza tipe A dan B ini benar kata Pak Angga tadi ya, merupakan penyakit uh, yang gejalanya menyerupai common cold ya, akan tetapi kemungkinan komplikasinya lebih banyak ya. Nah, influenza A dan B ini sebelum ini ya, sebelum tahun-tahun ini sebenarnya sudah program vaksinasinya sudah sangat intensif ya, dan di negara-negara 4 musim terutama ini diwajibkan. Di Indonesia mungkin tidak diwajibkan, hanya disarankan ya, dan ini sudah tersedia. Uh, Influenza A dan B ini menurut beberapa pendapat itu memang mempunyai komplikasi yang signifikan terutama pada kelompok yang rentan. Ya, kelompok rentan ini tidak semua orang ya, jadi pada kelompok yang rentan misalnya pada anak-anak, pada lansia, individu dengan komorbiditas, misalnya orang yang sudah pernah terkena COVID lalu mengalami gejala-gejala yang kronik ya karena adanya disbiosis ya. Itu kita pernah bahas tentang long COVID ya dulu ya. Nah, secara epidemiologi di Indonesia trennya didominasi oleh virus subtype AH3 dan beberapa lineage influenza yang dipetakan oleh WHO ya dan para ahlinya. Nah, di beberapa studi di sini di Jawa Barat misalnya, di sini memang dari semua data penyakit dengan sindrom flu ya, flu sindrom itu influenza itu memang virus influenza itu merupakan penyebab yang diketahui signifikan dan apa namanya dominan ya. Nah, lalu sebelum kita masuk ke bagaimana kita mencegah, kita harus tahu dulu ya bahwa saluran napas dan paru-paru itu tidak steril ya. Ini sering saya bahas juga ya bahwa saluran napas kita kan ada saluran napas atas, ada saluran napas bawah. Di mana sebetulnya kalau ini sistemnya baik, lapisan-lapisan pelindungnya itu baik, ekosistemnya itu seimbang, maka tidak mudah virus itu akan menginfeksi kita ya. Nah, seperti hidung misalnya, kita dilindungi oleh rambut hidung ya, lalu ada lapisan lendir yang membuat kita kalau ada sesuatu benda asing yang masuk saja, itu rasanya sudah geli kan, rasanya sudah geli, pengennya bersin gitu ya. Nah, eh, selain oleh lapisan pelindung ya, lalu ada lendir tadi, lendir itu sendiri juga bukan hanya sekedar lendir ya, kalau kita ingusan sebenarnya ingus itu ada enzimnya, ada antivirus, antibakteri, di mana ini ditambah dengan refleks kita ketika kita bersin. Kenapa kita bersin? Kalau dalam Islam itu disuruh mengucapkan alhamdulillah ya, kita harus bersyukur dengan bersin kita, karena bersin itu sebetulnya upaya mengeluarkan benda asing, mengeluarkan virus-virus berlebihan, bakteri-bakteri yang berlebihan. Nah, sayangnya kan ya, manusia itu kan kadang-kala geli ya lihat hidungnya banyak rambutnya, ada yang malah dicukuri, ada yang merasa tidak nyaman gitu ya. Ada beberapa cara menghilangkan rambut hidung gitu ya. Atau karena orang merokok ya, rambut hidung ini bisa rontok, atau karena masalah lain ya, masalah kesehatan yang lain. Dan kebiasaan buruk misalnya suka ngorek-ngorek kuping, ngorek-ngorek hidung ya, ngorek-ngorek hidung. Apa namanya? Ngupil ya namanya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi keutuhan dari benteng-benteng itu. Nah, lalu belum lagi kalau kita tinggal di lingkungan yang ini polusi udaranya tinggi, misalnya dekat dengan pabrik. Kalau di tempat saya itu pabrik tahu ya, di mana pabrik tahu itu sering asapnya itu mengandung karbon itu, atau ketika kita naik motor ya, terkena polusi udara, lalu tingkat polusi di dalam kota maupun di dalam rumah kita ya terlalu tinggi. Nah, itu juga kan mempengaruhi kemampuan benteng-benteng tadi untuk membersihkan ya, dan juga
mengeluarkan itu. Nah, makanya misalnya dalam kebiasaan Islam diperintahkan mencuci hidung setiap kali wudhu, ya, karena itu adalah salah satu cara untuk membersihkan hidung dari benda-benda asing itu dan untuk mengurangi ekosistem bakteri atau virus yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi pada intinya sebenarnya virus dan bakteri itu kita punya mekanisme untuk mengeluarkan secara alami. Asal mekanisme ini berfungsi dengan baik, eh, sangat kecil sekali kemungkinan kita akan mengalami penyakit yang berat. Maka itulah mengapa sebagian besar orang-orang yang menderita flu syndrome itu bersifat self-limited disease, ya, kecuali kalau orang-orang tadi yang memang rentan, ya. Nah, virus sendiri saat ini diketahui ada banyak sekali virus yang ditemukan di tempat-tempat di mana tadinya diperkirakan steril, ya. Contohnya ini dari penelitian pada tahun 2013, kan sudah lama ini sebetulnya ya pengetahuan ini. Ini oleh beberapa ahli, ya, yang dipublikasi dalam jurnal Intervirologi, ya. Para ahli ini mengidentifikasi bahwa tubuh manusia itu merupakan rumah dari banyak virus, ya, termasuk di sistem saraf kita pun ada virus. Bukan hanya virus-virus yang dianggap baik, ya, virus itu dari dulu dianggapnya jelek, ya, dianggap sebagai penyebab penyakit, tapi ternyata virus itu di dalam tubuh manusia ada yang memang hidup di dalam tubuh manusia, punya fungsi yang membantu manusia, punya manfaat untuk manusia, salah satunya untuk membatasi jumlah bakteri, ya, yang dianggap nanti bisa menimbulkan penyakit, atau mungkin punya peranan-peranan yang saat ini kita itu belum bisa mengetahui peranannya apa. Nah, maka sebetulnya deteksi virus itu tidak bisa hanya menggunakan metode-metode misalnya menemukan satu virus pada orang yang sakit, terus kita menuduh virus itu sebagai penyebab penyakit. Nah, termasuk virus influenza ini, ya, influenza virus itu masuk ke dalam golongan orthomyxovirus, ya, orthomyxovirus. Dan mengapa pada anak-anak dia lebih rentan? Karena salah satunya anak-anak itu perkembangan ekosistemnya dia masih berkembang, jadi belum stabil, ya. Pada masa perkembangan ini dia rentan untuk mengalami infeksi, gitu ya. Nah, pada orang tua demikian juga, ya. Kenapa tadi lansia, ya, orang yang berusia lanjut yang dia lebih rentan? Karena salah satunya juga karena pada orang tua itu selain karena diversitasnya menurun, ya, semua fungsi-fungsi organ itu sudah mulai menurun, ya. Nah, ini contoh beberapa virus, ya, dan jumlahnya, ya, di beberapa lokasi tubuh, ya, yang sudah diketahui misalnya di mulut itu banyak, ya, di daerah terutama kelenjar liur kita itu sebenarnya banyak mengandung virus, ya, 10,8 virus. Nah, lalu respiratory system, ya. Nah, maka untuk mengetahui oh ini sebenarnya dari saliva apa dari dalam saluran napas, itu cara pemeriksaannya juga tidak mudah. Kita kalau disuruh membatukkan dahak kita itu kan harus dahak pada waktu pagi misalnya, ya, dan itu juga tidak meludah. Jadi harus dari benar-benar dari saluran napas gitu. Nah, lalu bahkan di sini di saraf pusat ini ada 10/4 virus, ya, per mililiter spinal fluid. Lalu ada di darah 10/8 virus. Di gastrointestinal atau di usus kita, ya, itu 10/9 virus per feses, ya, per gram dari tinja kita. Lalu pada urin kita itu ada 10/7 virus. Nah, influenza virus, ya, seperti yang disampaikan Pak Angga tadi oleh beberapa peneliti, ya, memang dianggap sebagai penyebab infeksi sekitar 36,1% pada orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi bukan pada orang-orang yang sistem imunnya baik, ya. Jadi orang yang sistem imunnya baik dia cenderung ringan dan bersifat self-limited asal dia istirahat cukup, ya. Ketika dia demam minum air yang banyak, ya, minum air putih, air hangat, makan makanan yang sehat, cukup tidur. Nah, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri, gitu ya. Nah, jadi di sini 36,1% itu didapatkan pada immunocompromised patient dan 11,2% saja yang terjadi pada orang-orang dengan non immunocompromised patient. Jadi pada orang-orang yang dia memang sistem imunnya baik. Nah,
kita harus membedakan dengan penyebab virus yang lain. Ada banyak virus ya, misalnya respiratory syncytial virus itu 6,1% diperkirakan ya. Para influenza virus itu juga 6,1%. Influenza virus itu sebenarnya hanya 3,8% ya. Cytomegalovirus 1,9%. Human coronavirus ya, kita punya human coronavirus ya 1,5%. Ada virus-virus yang lain ya, Bokavirus 0,8%, metapneumovirus 0,8%, dan adenovirus 0,4%. Nah ini jenis-jenis virus yang ada di dalam saluran napas yang bisa menyebabkan gejala flu-like syndrome. Kalau influenza tadi jenisnya adalah orthomyxoviridae, di mana ditandai oleh adanya penanda yang namanya surface glycoprotein hemagglutinase atau disingkat HA, dan juga neuraminidase atau NA. Nah ini yang biasanya di PCR itu adalah penanda-penanda ini gitu ya. Nah, sedangkan virus-virus yang lain punya penanda yang berbeda ya. Di sini ada respiratory syncytial virus, human rhinovirus, dan merupakan jenis virus yang berbeda ya. Nah, ini adalah proporsi ya dari patogen-patogen yang dianggap menyebabkan sindrom flu-like syndrome ya. Nah, lalu virus ini sebetulnya masih menjadi pertanyaan ya, karena dia bisa punya efek distender. Distender itu artinya apa? Ya sebetulnya dia itu anggota ekosistem kita gitu ya, tapi pada kondisi kita mengalami kerusakan mukosa, mengalami perubahan lingkungan ya, terjadi ketidakseimbangan ekosistem, maka virus ini cenderung bisa menyebabkan penyakit. Dan bahkan pada orang-orang dengan tadi yang punya komorbiditas, punya faktor risiko, dia bisa menyebabkan komplikasi yang berat ya, termasuk pneumonia. Nah, komplikasi yang berat yang cukup mematikan, yang juga akhirnya bisa memicu pandemi yang ditakutkan, itu adalah yang disebut hypersensitivity pneumonitis ya, pneumonitis karena hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas pneumonitis ini tidak terjadi pada banyak orang atau bukan sembarang orang ya, tapi terjadi pada orang-orang yang tadi dia punya sistem imun yang sudah mengalami ketidakseimbangan ya, bukan hanya imunokompromis ya, akan tapi dia terlalu sensitif. Cara mudahnya debu ya, debu itu bagi sebagian besar orang dia tidak akan menyebabkan penyakit ya, mungkin dia hanya bersin-bersin saja. Pada orang yang punya hipersensitivitas terhadap debu, dia bisa memicu asma. Asmanya juga bukan hanya asma yang ringan ya, kadang-kala bisa asma yang berat dan mematikan. Nah, seperti itulah halnya dengan virus ya, karena virus ini kan juga ada di dalam saluran napas ya. Orang-orang yang punya hipersensitivitas terhadap virus influenza misalnya, ketika terpapar oleh influenza, dia tidak hanya akan mengalami flu-like symptom atau gejala-gejala seperti penyakit flu ya, dia bisa mengalami penyakit yang lebih berat ya, yaitu terjadinya radang pada paru-paru yang disebut pneumonia ini ya, pneumonitis atau pneumonia ya. Nah, kadang-kala yang paling parah itu adalah seperti kemarin ya, COVID itu ya, jadi paru-parunya itu benar-benar berubah menjadi gambaran semuanya putih ya, itu yang paling berat ya dari hipersensitivitas pneumonitis. Jadi hipersensitivitas pneumonitis ini ada derajatnya ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Nah, asal pengobatannya tepat tentunya tidak akan mematikan ya. Nah, ada beberapa penelitian yang lain yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terkena pneumonia selain karena hipersensitivitas bisa juga terjadi karena infeksi sekunder ya, karena terjadi disbiosis yang menyebabkan peningkatan jumlah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya bakteri-bakteri pneumokokal. Jadi dia bukan karena virusnya ya, tetapi karena adanya bakteri-bakteri pneumokokal, sehingga pada pengobatannya itu tentu berbeda. Jadi pada orang-orang dengan infeksi superinfeksi karena pneumokokus misalnya, maka dibutuhkan pengobatan-pengobatan tambahan seperti antibiotik yang spesifik terhadap pneumokokus bakteria ya. Tapi tentunya dibutuhkan pemeriksaan sampel dari seputumnya ya, untuk mengetahui apakah antibiotik yang paling tepat. Jadi tidak sembarang antibiotik kita boleh mengkonsumsi ya, harus berdasarkan hasil dari sensitivitas terhadap bakteri. Ya, jadi nggak boleh kita beli resep sendiri seperti dulu ya di waktu COVID itu ya, menebak-nebak sendiri, beli amoxicillin, beli apalagi misalnya
azitromisin nggak boleh karena belum tentu ya orang yang pneumonia itu ada super infeksi oleh bakteri ini dan juga belum tentu juga karena infeksi bakteri. Bisa jadi tadi hipersensitivitas. Kalau hipersensitivitas obatnya bukan antibiotik ya, akan tetapi diberi obat yang menekan sistem imun atau imunomodulator ya. Contohnya diberi metilprednisolon atau diberi obat-obat imunomodulator yang lain ya. Nah, menurut beberapa penelitian yang terjadi di beberapa negara ini ya di Amerika Serikat nih contohnya ya tahun 2005 sampai 2008 orang-orang yang uh, mengalami pneumonia karena influenza itu kurang lebih 27% membutuhkan uh, perawatan di ICU ya 18% membutuhkan uh, penggunaan ventilator. Nah, yang meninggal itu sekitar 9%. Ya karena memang kalau di Amerika apalagi musimnya musim dingin ya, itu tentunya berbeda ya dengan di Indonesia yang musimnya 4 musim ya. Nah, ini tadi faktor risiko dan patogenesisnya. Jadi selain mencakup usia yang ekstrim tadi ya, anak-anak dan lansia, kondisi imunokompromis misalnya pada HIV/AIDS ya, lalu orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang misalnya penderita autoimun misalnya ya, kemudian orang-orang yang malnutrisi juga ya, penyakit jantung, orang-orang dengan diabetes, orang-orang yang gaya hidupnya tidak sehat seperti merokok, pola makannya buruk, kurang tidur itu juga termasuk ya. Nah, sebetulnya teori virulensi dari virus influenza A dan B itu masih dipertanyakan kalau hanya menggunakan sudut pandang gen teori ya karena kan ternyata manusia tadi ekosistem dari virus ya. Maka harusnya kalau kita ingin menjabarkan bagaimana mekanisme penyakit ini terjadi, kita menggunakan teori yang namanya uh, gem tiren duality teori atau dualitas kuman dan tiren. Nah, pada sudut pandang ini penyakit itu terjadi bukan hanya masalah paparan bakteri, paparan virus ya, akan tetapi perubahan di dalam ekosistem atau uh, lingkungan mikro di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, maka di sini harusnya yang kita perbaiki adalah lingkungan itu sendiri ya tubuh kita ya. Kalau ada yang rusak ya harus diperbaiki. Kalau sistem imunnya nggak seimbang, dikasihlah imunomodulator. Kalau terlalu banyak racun, ya kita harus detoksifikasi kan gitu ya. Kalau bakteri baiknya berkurang dan bakteri jahatnya berlebihan, nah mungkin dibutuhkan prebiotik, probiotik atau juga antibiotik yang spesifik ya. Nah di sini pengobatannya justru fokusnya adalah mengembalikan ekosistem terutama pada usus. Ya, kenapa kok usus? Ya karena ternyata kesehatan di saluran napas kita itu salah satunya dipengaruhi oleh kesehatan usus kita. Ya, maka kalau kita sakit, kita harus lihat nih faktornya dari diri kita. Gimana sih pola makan kita selama ini ketika sakit ya? Apa teratur, apa sudah cukup untuk istilahnya beternak bakteri baik ya karena kita tuh makan tuh sebetulnya ngasih makan siapa? Bakteri ya, ngasih makan bakteri karena yang dia akan mencerna, memetabolisme itu bukan hanya sel kita ya kan, tapi enzim-enzim yang kadangkala uh, produksinya itu membutuhkan bantuan dari bakteri ya. Nah, ini gambaran skematik bagaimana sistem pertahanan di saluran napas ya. Contohnya ini di saluran napas atas ya, lalu di saluran napas bawah. Nah, selama saluran napas kita baik, saluran napas bawah itu juga akan baik-baik saja ya. Setiap hari kita me menghirup ya, menghirup partikel udara yang tidak steril. Setiap hari tubuh kita itu mengalami peradangan yang menetralisir ya zat-zat berbahaya, benda-benda asing dan juga bakteri atau virus yang memang tidak boleh ya masuk ke dalam tubuh manusia. Belum lagi kalau di situ ada polusi ya, ada bahan kimia dari rokok misalnya ya, rokok sendiri kan panas tuh ya, rangsangan fisik ya, rangsangan suhu, bukan hanya kimia ya kalau rokok itu. Nah, sayangnya orang-orang yang dia terpapar zat kimia tertentu
Dan juga rokok misalnya, karena pada suhu rokok dan juga zat-zat yang ada pada rokok, karena rokok kalau itu rokok yang dijual secara umum itu kandungan kimianya ada 45.000 zat kimia yang berbahaya. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok itu membuat sistem imun kita itu rusak semua, gitu ya. Bukan hanya yang innate, tapi adaptif sistem kita juga rusak. Jadi tidak hanya yang innate saja ya. Innate itu contohnya adalah leukosit ya, lalu makrofag ya. Jadi kemampuan sel-sel yang bertugas mengeliminasi atau melokalisir zat-zat toksik kemudian mengeluarkan dan mendegradasi itu menjadi rendah. Padahal itu pertahanan lini pertama. Ibaratnya kalau itu sebuah perumahan gitu ya, itu satpam kita gitu ya. Nah, kalau satpam kita udah nggak bisa, polisi kita nggak bisa, tentara kita nggak bisa. Ya, ini rokok tuh merusak semua sistem pertahanan negara gitu ya. Nah, sehingga orang-orang dengan paparan rokok atau paparan zat kimia berbahaya itu lebih rentan. Ya ditambah kalau dia punya HIV ya, karena orang-orang yang perokok itu kadang-kala juga mengkonsumsi apa ya, bukan hanya rokok ya, ada juga yang kehidupan malamnya sangat mengerikan, misalnya dia melakukan pergaulan bebas, nah itu tambah lagi ya. Nah, eh, ketika terjadi perubahan pada ekosistem dan paparan zat-zat yang berbahaya tadi, akhirnya terjadi perubahan pada lingkungan mikro yang menyebabkan di situ ada peradangan yang terus-menerus ya. Peradangan yang terus-menerus ini akhirnya yang menyebabkan produksi racun-racun bakteri yang sangat toksik juga ya, dan itu akan tambah merusak pertahanan tubuh kita, dan akhirnya yang tadinya hanya di saluran napas, infeksi itu bisa menjalar ke paru-paru ya, ke saluran napas bawah ya, karena terjadi kerusakan ekosistem, kerusakan sistem imun, dan akhirnya menimbulkan superinfeksi tadi ya. Nah, kerentanan kita terhadap penyakit itu adalah dipengaruhi bukan hanya pada saat ini ya, bisa juga hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pada saat kita di dalam rahim ibu kita ya. Bagaimana kondisi kesehatan ibu kita ketika mengandung kita, apakah terpapar oleh antibiotik, apakah gaya hidupnya sehat, pola makannya sehat, pola tidurnya sehat, pernah terkena infeksi apa, itu mempengaruhi. Termasuk juga bagaimana kita lahir ya, apakah seksio cesaria atau lahir normal ya, lalu riwayat penggunaan vaksin ya, lalu jenis vaksinnya, karena beberapa vaksin kan mengandung misalnya merkuri, aluminium dan sebagainya, itu akan mempengaruhi ya, termasuk antibiotik ya. Nah, lalu pola makan dan pemberian makan oleh ibu kita ya selama 2 tahun terutama, infeksi yang pernah kita alami pada saat kita berusia 2 tahun terutama, lalu hubungan persaudaraan kita ya, juga siapa yang mengasuh kita ya, penggunaan antibiotik terutama, paparan rokok terutama pada 2 tahun pertama ya, dan juga pergantian musim itu juga mempengaruhi ya. Nah, jadi ketidakseimbangan itu bisa terjadi justru sebelum kita benar-benar dewasa. Nah, karena pada saat itu menentukan bagaimana sistem imun kita dan juga bagaimana benteng-benteng kita itu terbentuk ya. Nah, maka kadang-kala konsumsi prebiotik pada saat dewasa, pada saat tua tuh nggak mempengaruhi, karena kita udah kadung mengalami kerusakan ekosistem yang berat sejak kita lahir itu gitu ya. Maka tidak cukup hanya dengan konsumsi prebiotik dan probiotik ya. Nah, ini contoh bagaimana secara detail ya sistem imun kita itu mengatasi infeksi virus ya. Jadi ketika kita menghirup udara, yang pertama kali merespon itu adalah sel-sel fagosit ya. Sel-sel fagosit, dan di mana di sini sel-sel ini akan berusaha mengeluarkan ya dan mengeliminasi ya. Nah, antara sel-sel kita dengan zat-zat tadi termasuk virus sebetulnya nggak boleh nempel. Ini ada lapisan lendir ya, di mana di dalam lapisan lendir itu tadi ada antibakteri yang namanya antimikrobial peptide yang diproduksi oleh sel kita, bekerja sama dengan bakteri-bakteri baik yang ada di situ ya. Jadi bakteri itu dibutuhkan ya, ada di dalam mukosa kita, karena
kalau tidak ada bakteri kita nggak akan memproduksi ini antimikrobial peptide ya, di mana dia punya sifat salah satunya antivirus juga ya. Contohnya ada beberapa jenis ya, namanya histatin ya, itu dia punya sifat antivirus yang luar biasa terhadap misalnya virus HIV misalnya. Ya. Lalu produksi imunoglobulin A oleh beberapa sel limfosit B yang ada di dalam lapisan dalam. Jadi uh, imunoglobulin A ini produksinya juga dibutuhkan bakteri ya. Jadi kalau nggak ada paparan bakteri baik, bakteri yang memang hidup di sini, kita nggak mampu memproduksi secara kontinu imunoglobulin A. Dan produksi ini membutuhkan banyak sel ya. Jadi bukan hanya sel epitel ya, tapi juga ada sel dendritik, ada sel T sel ya. Di mana mengapa di sini walaupun ada bakteri kita nggak meradang terus-menerus karena adanya keseimbangan antara limfosit-limfosit yang ada di sini ya, dan limfosit deregulator ini salah satunya yang menghambat adanya inflamasi yang berlebihan atau peradangan yang berlebihan ya. Nah, kalau kita terpapar oleh antibiotik lalu sistem apa namanya tubuh kita itu kurang matur dan kurang lengkap ekosistemnya karena adanya kelahiran yang tidak normal ya. Kalau seksio sesarian itu kan selalu ibu itu sebelum melahirkan dikasih antibiotik ya. Nah, lalu juga pada kondisi-kondisi di mana kita punya kelainan genetik ya, pada orang-orang tertentu dia nggak bisa bikin antibodi tubuhnya ya. Ada juga orang yang dia tidak bisa memproduksi sinyal tertentu dalam tubuh ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi kerentanan dan responnya terhadap bakteri-bakteri ini. Sehingga dia nggak bisa memproduksi antimikrobial peptide, tidak bisa memproduksi antibodi. Jadi memang orang ini itu sudah rusak sekali gitu ya. Nah, di paru-paru itu hanya ada sedikit bakteri yang boleh tinggal di dalam paru-paru, tidak banyak ya. Demikian juga virus ya. Nah, di mana di dalam paru-paru kita ada beberapa jenis sel, terutama natural killer cell ya, lalu ada sel-sel dendritik dan juga limfosit yang lain ya, dan sel-sel epitel yang memproduksi surfaktan namanya. Surfaktan itu semacam uh, apa ya, zat yang membuat paru-paru itu elastis ya, karena paru-paru itu kan kembang kempis gitu ya. Nah, ini kayak pelicinnya gitu ya. Nah, surfaktan ini juga melindungi kita dari paparan secara langsung oleh virus dan bakteri. Nah, makanya orang-orang yang punya kelainan dalam misalnya natural killernya, lalu dalam apa keseimbangan limfositnya dan juga epitelnya karena mungkin ada penyakit genetik dan lain-lain, itu tentu lebih rentan untuk sakit. Nah, jadi tubuh kita tuh sebetulnya kalau baik-baik saja, kita tuh punya kemampuan produksi senjata-senjata yang efektif membunuh virus ya, interferon contohnya. Dan ini akan mencapai puncak pada sekitar uh, 2 hari lah ya, 2 hari, 2 sampai 3 hari setelah kita terpapar ya. Nah, kalau kita mampu ya, ini tanpa perlu memproduksi antibodi yang berlebihan ya. Nah, ini interferon ini secara normal dia akan menurun sampai kita sembuh ya, 10 hari biasanya sembuh. 5 sampai 10 hari itu menurun. Nah, orang-orang yang punya hipersensitivitas yang perlu kita hati-hati adalah kalau dia tidak bisa memproduksi interferon, tapi antibodi itu meningkat terus ya, tidak menurun ya. Antibodi yang meningkat terus tidak menurun, terutama kalau dia antibodi imunoglobulin E misalnya, itu akan membahayakan, bisa terjadi tadi ya, hipersensitivity pneumonitis ya, atau efek yang namanya ADE, antibody dependent enhancement, di mana justru karena adanya antibodi yang berlebihan itu virus akan lebih mudah menyerang atau bakteri akan lebih mudah menyerang kita. Nah, gejala dan tanda klinisnya secara umum bisa dari mulai yang ringan ya sampai yang berat ya. Ada demam, batuk pilek, nyeri tubuh, sakit tenggorokan, kelelahan, ya, ngantuan dan sebagainya. Nah, kalau yang influenza A ini bisa lebih parah ya, dan ini yang diperkirakan banyak menyebabkan pandemi itu yang tipe A ya. Nah, kalau yang B biasanya dia wabah musiman dan lebih stabil. Nah, sedangkan influenza itu dia cenderung lebih sering bermutasi ya. Nah, menurut paradigma yang terkini, patogenesis influenza itu tidak hanya dipengaruhi oleh virus sendiri, tapi tadi interaksi kompleks antara ekosistem di usus dan sistem paru melalui yang namanya jalur paru dan usus ya, jalur usus dan paru. Di mana ternyata ya ekosistem mikrobiota usus kita itu berfungsi mengatur ya
respon imun kita di seluruh tubuh ya, bukan hanya di paru-paru ya sebenarnya, di seluruh tubuh. Dan adanya ketidakseimbangan mikrobiota pada usus itu akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi paru dan mempengaruhi keparahan penyakit paru. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan metabolit yang diproduksi oleh uh, mikroba usus yang disebut sebagai short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek yang biasanya berasal dari makanan-makanan terutama yang berserat ya. Kalau kita makan makanan yang berserat oleh bakteri akan diubah menjadi yang namanya SCVA. Dan ini yang akan mempengaruhi ke seluruh tubuh ya, karena SCVA itu ibaratnya molekul yang sangat krusial ya, sangat esensial yang dibutuhkan untuk metabolisme energi dalam tubuh kita ya, dan dibutuhkan dalam sinyal-sinyal komunikasi dalam tubuh kita. Nah, lalu juga produk-produk dari beberapa lactobacillus misalnya ya, itu contohnya adalah asetat yang dihasilkan oleh mikrobiota itu dapat melindungi fungsi barier ya melalui beberapa sinyal ya. Nah, lalu migrasi sel imun ternyata juga membutuhkan metabolit mikrobiota usus yang mempengaruhi produksi sitokin ya, dan ini akan berkontribusi terutama pada interferon tadi gitu ya, karena interferon adalah senjata yang paling baik untuk infeksi virus ya. Nah, ini secara skematiknya ya, bagaimana bakteri baik dalam usus dia akan memproduksi SCFA, di mana SCFA ini akan mengikuti aliran darah kemana-mana termasuk ke paru-paru ya, di mana di sini SCFA itu kan banyak ya, ada butirat, ada asetat dan sebagainya. Nah, asetat itu dia akan meningkatkan pertahanan tubuh kita terhadap virus-virus yang ada di dalam paru-paru ya. Contohnya di sini RSV ya, retro virus ya, retro respiratory syncytial virus ya, dan juga pertahanan terhadap bakteri-bakteri. Nah, di mana dia akan mempengaruhi makrofag yang ada di dalam paru-paru yang dia akan memproduksi interferon tadi. Jadi yang memproduksi interferon ini namanya sel makrofag. Ya, demikian juga yang memproduksi antimikrobial peptide. Ya, nah dengan adanya peran SCFA ini juga akhirnya komunitas bakteri di dalam paru-paru itu akan terjaga. Nggak boleh terlalu banyak, ya nggak boleh terlalu padat. Di mana di sini yang paling banyak bakteri-bakteri yang baik itu adalah termasuk di sini ada Corynebacterium, ya. Nah, jadi peran probiotik di sini sangat krusial, ya sangat penting karena dia berfungsi sebagai maintenance barrier, ya fungsi barrier. Lalu dia mampu memodulasi semua sistem imun kita, ya termasuk innate respon, ya produksi lendir, ya berbagai macam antimikrobial peptide tadi, antibodi, kemudian mempengaruhi reseptor, mempengaruhi pengeluaran protein-protein ya yang menjadi sensor ya atau menjadi sinyal-sinyal sensor ya seperti shock protein, lalu mempengaruhi sistem imun adaptif ya termasuk pembentukan sel memori dan juga antibodi ya baik di usus maupun di tempat lain ya, lalu mempengaruhi sinyal-sinyal transduksi yang berkaitan dengan pertahanan sel ya, termasuk peradangan dan juga proliferasi dan regenerasi sel ya. Nah, jadi pengaruh makanan itu terutama yang berserat tinggi itu sangat besar ya, dan ini tidak hanya pada usus ternyata, bahkan pengaruhnya bisa sampai ke sumsum tulang ya, di mana makanan yang berserat tadi dengan adanya CFA itu pengaruhnya bukan hanya ke paru-paru tapi juga ke sumsum tulang, mempengaruhi pertahanan dan juga peradangan ya pada responnya terhadap virus ya, dan juga pada alergi ya. Nah, komplikasi dari influenza di sini ada pneumonia ya, lalu ada bronkitis, sinusitis, termasuk tadi ya Pak Angga juga menyebutkan ada nyeri di tulang pipi ya, itu salah satu gejala dari sinusitis ya. Lalu bisa juga infeksi telinga yang tidak boleh kita sepelekan juga, apalagi kalau pada anak-anak ya. Nah, tentunya kita harus fokus terutama ya kalau kita punya anak-anak ya, lalu punya lansia dan individu dengan penyakit kronik yang lebih berisiko, atau orang-orang yang sejak kecil itu memang tadi punya faktor-faktor risiko biodiversitas tubuhnya itu memang sudah tidak normal ya. Nah, ini contoh proporsi penyebab pneumonia di Jepang pada orang dewasa ya. Jadi selain influenza virus ada yang lain ya, ada streptococcus
Streptococcus pneumonia, H influenza, Haemophilus influenza ini bakteri ya. Di mana salah satu yang membedakan sebetulnya adalah dari dahak ya. Kalau dari dahak dan ingusnya, kalau dahak kita itu hijau lalu ingusnya hijau, maka itu kemungkinan ada bakteri ya, ada infeksi bakteri. Sedangkan kalau dia putih atau jernih, nah itu dari virus ya. Nah, diagnosisnya ini ada beberapa mekanisme ya. Kalau kita teridentifikasi pneumonia, pneumonia ini salah satunya adalah sesak napas. Jadi perhatikan kalau 3 hari tidak sembuh, ya ada tuh nasihat dokter tuh bila 3 hari tidak sembuh segera ke dokter. Nah itu ya. Nah kenapa 3 hari itu menunjukkan uh, kompensasi tubuh dan adaptasi tubuh, kemampuan tubuh untuk self-limited disease-nya itu sudah terlewati. Ya artinya kalau kok 3 hari nggak sembuh-sembuh, tambah berat, apalagi ada sesak, kita harus segera mencari pertolongan. Ya di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan ya dengan baik pemeriksaan sputum, darah, ya lalu kadang-kala kalau ada cairan pada paru ya kita ambil cairan pada paru atau bilas lambungnya, bilas bronkusnya, bukan bilas lambungnya. Lalu ronsen ya untuk mengetahui adanya pneumonia atau tidak. Nah karena di Indonesia ini masih mengikuti WHO, WHO menggunakan PCR ya, maka nanti pemeriksaannya PCR ya, apakah dia ada flu antigen influenza A atau influenza B tadi. Nah biasanya kalau ada akan dikasih obat antivirus ya, ada oseltamivir, ada peramivir nih ya. Lalu kalau sarkof obatnya beda lagi. Nah kalau kalau ada peningkatan imunoglobulin yang terus-menerus, kita curiga hipersensitivity pneumonitis, akan ditambahi obat kortikosteroid ya, yang digunakan bisa dexamethasone atau methylprednisolone ya. Nah, ini masih menggunakan PCR ya, penata laksanaannya ya. Jadi masih menggunakan teori jam teori. Nah, sedangkan pada saat ini ada metode yang lebih akurat ya, namanya metagenomic next generation sequencing. Jadi sebetulnya infeksi virus itu tidak cukup ya dengan hanya menggunakan metode PCR. Ya harus menggunakan metagenomic NGS. Kenapa? Karena tadi kita itu ekosistem virus ya, dan apa namanya kalau PCR itu ibaratnya kita mancing, ya mancing, dan yang kita pancing itu pun ikannya kita udah ini dulu, udah mentarget dulu ya. Saya pengennya ikan ini kok ikan gurame gitu ya, maka yang kita gunakan untuk umpannya lalu itu tuh sudah khusus untuk gurame misalnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau metagenomic next generation sequencing itu ibarat jaring ya. Jadi dengan begitu akhirnya terjaring semua. Maka pada metagenomic sequencing next sequencing generation itu yang tertangkap bukan hanya satu virus ya, banyak virus. Lalu bakteri juga tertangkap ya, sehingga flu-like syndrome itu akhirnya kalau dengan NGS ya kita bisa menemukan banyak dysbiosis ya. Jadi diagnosisnya bukan satu single patogen ya, tapi dysbiosis tipe A, tipe B, tipe C begitu ya. Jadi ada banyak mungkin tipe dysbiosis ya. Nah sekarang pada orang-orang dengan risiko misalnya pernah mengalami infeksi COVID, nah kemungkinan besar kalau dia kena flu itu salah satunya karena dysbiosis yang sudah terjadi sejak dia terinfeksi COVID ya, karena orang yang kena COVID itu rata-rata kan dapat antibiotik ya, akhirnya dysbiosisnya itu bisa bertahan bahkan sampai 6 bulan lebih ya, mungkin tahunan kalau dia tidak berusaha menyeimbangkan ekosistemnya ya. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah pernah terkena infeksi COVID, biar kita tidak terkena infeksi influenza A dan B ya, kita harus mencegahnya dengan terutama pola makan yang kita jaga ya. Makanan yang bagaimana? Yang kaya serat ya, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, whole grain ya, makanan fermentasi, ekstrak-ekstrak tumbuhan yang banyak mengandung polifenol ya. Lalu probiotik, prebiotik, simbiotik ya. Jadi bukan hanya probiotik ya, tapi simbiotik. Jadi campuran antara prebiotik dan probiotik. Nah, kalau yang paling parah, kalau misalnya dengan itu tidak bisa, maka bisa dilakukan transplantasi mikrobiota ya, dengan mengambil misalnya dari feses orang yang sehat bakterinya, seluruh bakterinya kita ambil, seluruh ekosistem ususnya kita ambil, lalu kita berikan kepada orang yang mengalami dysbiosis gitu. Karena dysbiosis itu ternyata ya ada derajat yang berbeda-beda ya, ada yang dia ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tipe dysbiosis juga beda-beda tiap orang ya.
bisa dia hanya kekurangan bakteri baik, bisa dia berlebihan justru bakteri baiknya, atau berlebihan bakteri patogennya, gitu ya. Ada yang dia loss diversity atau diversitasnya itu hilang, gitu ya. Jadi dia tuh hanya punya sedikit bakteri dan virus, gitu ya. Nah, jadi pendekatan mikrobiomik dalam pencegahan dan pengobatan adalah terutama menggunakan modulasi mikrobiota khusus melalui penggunaan tadi probiotik, prebiotik dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh eh, bagaimana mekanisme ya SCFA dan juga suplementasi probiotik dan prebiotik berbagai macam probiotik dan probiotik dan apa yang digunakan berapa lama. Ini contohnya kalau Bifidobacterium itu dikombinasi sama prebiotik seperti Silo oligosakarida, dextrin, galacto oligosakarida itu pemberiannya cukup lama ya, 4 sampai 5 minggu ya untuk mengurangi antibodi yang berlebihan tadi. Ya, untuk menurunkan viral load, untuk mengurangi marker-marker dari peradangan. Jadi konsumsi probiotik itu nggak boleh hanya singkat-singkat ya. Di sini sampai 4 sampai 5 minggu nih ya. Dan ada kombinasi dengan prebiotik ya. Nah, makanan yang sehat itu juga penting ya. Yang bagaimana? Terutama bikin sendiri di rumah ya, karena kalau kita beli kita nggak tahu pasti itu ada pengawetnya, kandungannya bagaimana, cara pengolahannya bagaimana, dan dia harus seimbang. Jadi jangan ikuti tipe diet misalnya yang hanya protein gitu ya, nggak mau dia sayur dan buah. Nah, kita di sini justru sangat membutuhkan sayur, buah, dan kacang-kacangan ya. Dan penelitian menunjukkan bahwa makan makanan yang tinggi sayur, buah, dan kacang-kacangan itu menurunkan risiko kita terkena disbiosis setelah COVID ya. Itu kurang lebih 85% ya, dan mengurangi kematian ya. Lalu dia tinggi karbohidrat yang dihindari ya, itu adalah tepung-tepungan, ya tinggi gula. Ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa ini meningkatkan risiko COVID yang berat, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan whole grain tadi ya, itu dia akan memperbaiki prognosisnya. Lalu penggunaan makanan fermented food ini pada kasus COVID ya, tapi ya bukan pada influenza ya. Walaupun sebetulnya sama aja ya, itu mengurangi angka kematian. Ya, lalu penggunaan polifenol juga demikian. Nah, maka kalau kita flu ya kita perbanyak makanan-makanan polifenol. Ya, terutama kalau produknya AFC ya, usus-usi ya. Lalu diet yang kaya dengan omega 369 ya, itu ternyata juga menghambat masuknya virus ke dalam sel. Nah, makanan fermentasi itu selain dia bersifat meningkatkan bakteri baik dan juga antiinflamasi, antibakteri, antivirus, dia juga punya antioksidan, ya. Nah, kita punya banyak sekali di sini ya, ada bakterinya saja ada 3, lalu ada beberapa kandungan polifenol dari black garlic yang merupakan antimikroba kuat ya, lalu ada vitamin D. Ini juga penting ya vitamin D karena banyak penelitian juga membuktikan orang-orang yang sakit berat itu rata-rata kekurangan vitamin D ya, karena vitamin D itu ternyata juga akan mempengaruhi keseimbangan sistem imun dan diversitas dari ekosistem kita. Nah, lalu banyak ekstrak di sini yang punya sifat antivirus, antiinflamasi dan antioksidan ya, seperti kiwi, resveratrol, kemudian pineapple ekstrak, dan juga targeted terapi yang berfungsi antivirus atau mencegah virus entry ya, seperti kombu fucoidan. Nah, ini penelitian-penelitian penggunaan probiotik ya pada berbagai macam jenis penyakit infeksi, terutama yang sampai dirawat di ICU misalnya ya. Lalu dosis-dosisnya berbeda-beda, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini contoh kalau nggak di rumah sakit, tapi di misalnya di healthy daycare ya. Lalu pada anak-anak pada usia dini ya, pada anak balita. Nah, selanjutnya selain penggunaan makanan sehat dan prebiotik dan probiotik, yang lainnya adalah kita harus menjaga polusi udara kita ya, menjaga kebersihan udara, tingkat polusi udara kita. Kalaupun kita harus keluar ya ke tempat-tempat yang polusi udaranya tinggi ya atau kualitas udaranya buruk, kita harus pakai masker yang dia ada lubang untuk ekspirasi ya. Lalu bisa menyaring. Jadi masker yang memang sudah terbukti dia bisa menyaring zat-zat yang berbahaya terutama. Ya, jadi kalau naik sepeda motor ya pakai masker ya. Kita bekerja di lingkungan yang
misalnya seperti saya ada zat-zat B3 ya, misalnya formaldehid, benzen. Ya kita kalau bekerja harus pakai masker ya di ruangan laboratorium. Lalu manfaatkan filter udara ya kalau perlu ya pakai filter udara yang mahal ya tapi ya HEPA filter misalnya atau yang murah adalah tanaman indoor ya jadi lidah mertua, lidah buaya, tanaman-tanaman indoor yang kalau malam hari memproduksi oksigen ya. Ada apa spider plant misalnya eh, lalu ada apa itu ya sirih gading ya. Nah lalu jaga ventilasi udara. Eh, ventilasi udara, pencahayaan itu penting apalagi kalau di perkotaan ya. Jadi pakai exhaust fan kalau pakai AC ya. Jadi biar nggak lembab, tidak berjamur. Setel suhu AC pada suhu yang fisiologis untuk manusia ya 26 sampai 27 lah. Nah, mengurangi paparan asap rokok dan polusi domestik kalau dapur ya kalau bisa kita kasih itu cerobong asap atau penyedot udara gitu ya. Jadi kalau masak asapnya nggak masuk ya ke ruangan lain. Nah, lalu kita juga perlu melakukan olah napas, menstimulasi saraf vagus kita supaya refleks batuk kita baik, gerakan usus kita baik ya, yang ketika kita rangsang itu saraf vagus dengan olah napas, dengan teknik pemijatan, itu akan menurunkan peradangan sistemik dan mendukung sistem imun paru ya. Nah, selain itu dia akan berkuat aksis usus dan paru-paru. Nah, lalu membersihkan hidung ya dengan larutan garam ya, kemudian wudhu kalau pada muslim ya, itu juga akan mengurangi risiko untuk terjadinya paparan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Ya, di sini ada pertanyaan dari tidak ada namanya ini ya. Dari mana ini? Dari N5 ya. Untuk penyakit kaki bengkak. Ya, kaki bengkak itu kita harus tahu penyebabnya. Ya, bisa jadi itu karena misalnya penimbunan cairan ya karena kita mungkin mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan kalau kita berdiri lama cairan itu akan terkumpul di bawah atau bisa juga karena penyakit ya bisa misalnya karena penyakit jantung, penyakit ginjal atau penyakit hati maka kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Akan tapi kalaupun ya kita belum tahu kita bisa mencegah perburukan ya dengan mengkonsumsi terutama usus ya. Usus ini dia mempunyai banyak kandungan ya uh, yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian bagus terutama untuk penyakit-penyakit ginjal ya. Kemudian ada dari Pak Fatul tentang anak ya. Jadi ada anak yang suka bersin kalau bangun tidur ya. Jadi bersin-bersin saat bangun tidur itu menunjukkan ada alergi ya Pak. Jadi mungkin ada rinitis alergika. Nah, di sini tentunya kita bisa memberi imunomodulator ya. Usus-usus bisa itu ya digunakan. Lalu eh, makanannya itu terutama Pak ya jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu alergi ya kadangkala walaupun ini bersin saja gitu ya saluran napas maksudnya ternyata pemicunya bisa jadi dari makanan juga ya jadi kita harus perkuat ususnya ya dengan memperbaiki dinding usus ya dengan mengkonsumsi misalnya eh, makanan yang banyak sayuran terus diberi mungkin minyak zaitun ya lalu mengkonsumsi minyak ikan itu salah satu cara ya. Nah, lalu banyak berjemur Pak, itu juga bagus ya. Nah, lalu perhatikan kamarnya ya. Kalau memang anak punya risiko alergi seperti ini, sebaiknya hindari kamar itu terlalu penuh barang ya. Kalau perlu lemari itu taruh di luar saja, baju itu taruh di kamar tertentu, terpusat di situ ya. Jadi kalau orang mau ngambil penghuni rumah mau ngambil baju ya di situ semua gitu ya. Jadi tidak di kamar tidur masing-masing ya. Kemudian eh, jendela ya itu harus rutin dibersihkan. Jangan menggunakan gorden-gorden yang sulit dibersihkan atau kalau menggunakan gorden harus diganti paling tidak seminggu sekali. Termasuk juga spray ya, itu juga begitu ya. Jadi spray itu harus diganti
minimal seminggu sekali. Kemudian bantal dan kasur gunakan material-material yang hipoalergenik ya. Nah, jangan menggunakan yang dari kapuk yang dia bisa menampung tungau ya, dan bersihkan kasur ya, kan ada tuh ya pembersih spring bed dan lain-lain yang dia bisa membersihkan tungau. Pertanyaan dari Ibu Istinganah tentang serak tenggorokan kadang gatal tapi tidak pusing, tidak pilek. Ya, iritasi itu Bu, bisa juga karena GERD ya, karena mungkin kita punya asam lambung, atau bisa juga karena pola makan yang kurang sehat ya, mungkin mengandung zat-zat yang bersifat iritatif. Nah, misalnya MSG ya, lalu juga adanya paparan terhadap polusi asap rokok, itu bisa juga ya. Nah, lalu dari Ibu Nur Imamah, beliau bertanya, kalau setiap hari flu dan bersin, apakah itu gejala sinusitis ya? Tidak selalu, itu bisa jadi hanya rinitis ya, atau common cold ya. Kalau sinusitis itu gejalanya lebih ke ini tadi Bu, jadi nyeri ya pada area pipi kita ya, kalau disentuh itu nyeri rasanya ya, sakit. Kemudian suaranya mungkin akan berubah kalau ada pembengkakan pada hidung terutama. Nah, lalu ada pertanyaan dari Ibu Dewi tentang anak usia 2 tahun. Oh ya, minuman yang dingin ya Bu ya. Minuman yang dingin itu memang mengapa sih meningkatkan resiko flu ya, karena minuman yang dingin itu akan menyebabkan akhirnya pembuluh darah kita itu kayak mengecil gitu ya, kayak dia mengkerut. Nah, kondisi pembuluh darah yang mengkerut itu menyebabkan akhirnya kita lebih rentan untuk terkena infeksi, karena apa? Aliran darahnya nggak bagus gitu ke situ ya, sehingga sistem imun kita pun nggak akan mencapai area itu dengan cepat kalau ada uh, ada bakteri atau virus yang masuk ya, apalagi kalau esnya itu es yang dari air mentah gitu ya. Jadi orang jual es batu itu kadang-kadang kan dari es mentah, ada bahan kimianya. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, Ibu Sermi ini bertanya tentang minyak zaitun. Nah, minyak zaitunnya cari yang extra virgin, yang dia bersertifikat Bu, karena banyak minyak zaitun sekarang dicampur ya, apalagi kalau warnanya itu agak kuning gitu ya, bukan hijau, karena minyak zaitun yang baik itu hijau Bu, hijau yang asli, yang murni, tidak ada campurannya, itu benar-benar hijau ya. Lalu ada Ustadz Fatul bertanya, Ustadz Fatul atau Bapak Fatul ya, atau Ibu Fatul ya. Kalau besar suara langsung batuk-batuk dan suka beringus. Ya, mungkin ini alergi juga Bu. Jadi harus ini ya, harus dibersihkan dengan irigasi hidung tadi ya. Kemudian dengan postural drainase bisa ya. Jadi dengan memposisikan bahu kita lebih rendah ya, kita pijat dengan minyak hangat, bisa pakai minyak telon ya, minyak zaitun atau minyak tapi dihangatkan ya, lalu sambil dipijat. Kadang-kadang kalau orang zaman dulu ya, orang Jawa misalnya itu pakai tambahan parutan bawang merah ya. Kenapa bawang merah? Karena ada komponen zat aktif dari bawang merah itu punya sifat antivirus ya, dan juga baunya itu menyebabkan sumbatan hidung itu menjadi berkurang. Nah, untuk mengatasi sumbatan hidung juga kita bisa menggunakan minyak-minyak esensial ya. Jadi ada beberapa penelitian dari Taibah University itu ya, untuk mengatasi COVID kemarin, untuk mengurangi lendir dan menggunakan beberapa cara, ada yang diminum, ada yang dinebulasikan gitu ya. Kayak kita kena asma itu dinebulasi ya, dimana yang digunakan adalah minyak esensial ya, campuran dari minyak chamomile, lalu minyak dari lemon ya, minyak lemon, dan juga ini minyak habatus sauda ya. Ada juga yang diminumkan itu juga jeruk, terutama mereka menganjurkan untuk mencegah COVID yang berat adalah minum jus jeruk ya waktu itu. Jadi benar-benar murni perasan air jeruk, paling tidak 2 gelas ya sehari. Dokter, sorry dok. Ya. Dok, biar lebih seru gimana kalau kita
masuk mitos fakta aja, Dok. Nanti dokter tinggal kasih penjelasan apakah itu memang mitos atau emang ada fakta ilmiahnya gitu, gimana, Dok? Setuju gak? Oh ya boleh. Biar seru ya, Dok ya. Ini kayaknya pertanyaan masih ada yang belum dijawab nih. Gak apa-apa, nanti kita lanjut pertanyaan Apa? itu. Siapa Ya, tahu udah masuk ke dalam pertanyaan saya juga kan, bisa udah ya. terjawab juga. Dok, ada yang tanya, apakah apakah benar eh, apakah benar kalau misalkan lagi terkena flu itu nggak boleh sama sekali minum air es, kayak tadi kan udah dibahas ya, es batu, tapi ini sama sekali Ya. nggak boleh minum air es, atau boleh? Karena kalau ini yang saya lihat ya, Dok, yang saya lihat dari bukan artikel sih, kayak dari video-video dan lain-lain gitu, kayak kalau orang-orang luar, saya nggak tahu, orang barat, mereka anaknya kena demam tuh malah dikasih es krim gitu loh, Dok. Nah, saya nggak tahu tuh itu mitos atau fakta, Dok, sebenarnya. Iya, ya memang kalau dalam sisi suhunya ya, suhunya itu es atau suhu dingin itu akan menyebabkan pembuluh darah kita mengkerut salah satunya. Nah itu akan melemahkan sistem imun. Akan tapi orang yang perbolehkan itu karena ini ingin meredakan nyeri. Nah jadi pada kondisi ada pembengkakan memang ya pemberian es itu akan meredakan secara sesaat. Ya, tapi kan tidak mengatasi secara penyebabnya. Jadi itu hanya efek sesaat untuk meredakan nyeri. Kadang-kadang kalau orang flu itu kan nyeri tenggorok tuh, ya kan? Anak apalagi kalau disuruh minum hangat nggak mau, minum Ya. jahe apalagi nggak mau kan. Padahal jahe itu cepet sebetulnya ya. Minum madu kadang-kadang susah loh, anak saya juga gitu. Nah akhirnya supaya mau dan punya efek anti nyeri, ya, anti nyeri secara instan itu dikasihlah es krim, gitu loh. Oke. Saya pernah kakek saya itu operasi tonsilitis ya, zaman dulu ya. Itu dikasihnya es krim gitu memang. Jadi kakek saya itu dulu pengobat tradisional tapi zaman Belanda, zaman perjuangan itu kan rumahnya dipakai untuk rumah sakit ya, rumah sakit tentara itu. Jadi kalau melakukan tonsilektomi itu salah satu yang digunakan karena anestesi kan nggak ada ya. Itu es memang. Jadi karena anestesi dengan es itu akhirnya nyerinya hilang. Iya. Nah, itu juga saya gunakan kok pada saat saya melakukan biopsi jarum ya. Itu anestesi saya hanya menggunakan spray kloretil namanya. Jadi dia efeknya kan suhu dingin gitu ya. Nah, karena suhu dingin itu salah satu efek positifnya adalah mengurangi nyeri. Gitu. Oke. Oke. Nah, next ya, Dok ya. Kan, Next. Oke. Vaksin flu itulah sebenarnya yang ya, menyebabkan kita terkena influenza. Ya. ada yang tanya gitu. Ya, jadi gini, kan vaksin flu itu dia disuntik ya, dan yang dipakai adalah virus yang dilemahkan kadang-kala. Jadi kita kalau vaksin itu harus tahu ini vaksin ini kandungannya virus yang dilemahkan ataukah antigennya saja, ya kan? Nah, kalau itu virus dilemahkan, otomatis sebetulnya virus itu bisa menjadi aktif lagi kan gitu, ya kan? Apalagi kalau kondisi orang yang diberikan vaksin dia imunokompromis, ya maka salah satu efek samping dari vaksinasi yang mengandung virus yang dilemahkan adalah justru memicu penyakit itu. Bisa ya karena kesalahan teknis karena cold chain-nya yang rusak sehingga vaksin ini sebenarnya udah nggak layak lah untuk disuntikkan gitu ya karena cold chain-nya yang rusak tadi menyebabkan virusnya aktif gitu ya. Atau karena kondisi sistem imun orang itu. Lalu yang kedua, baik vaksin yang mengandung virus yang dilemahkan atau dari antigennya itu kalau yang divaksin itu punya hipersensitivitas ya dan dia pernah mendapatkan vaksinasi sebelumnya maka kemungkinan resiko untuk terpicu hipersensitivitasnya juga ada ya maka misalnya ada efek samping yang berat kadang-kala ya justru pemberian vaksin itu memicu hipersensitivity pneumonitis atau memicu yang namanya sindrom Guillain-Barré syndrome itu diakui ya jadi ada beberapa kasus yang setelah divaksin malah justru dia tertrigger ya terkena penyakit autoimunnya karena memang seharusnya vaksin itu tidak diberikan kepada orang-orang yang punya hipersensitivitas gitu. Oke. Gitu. Jadi harus diuji dulu, nggak boleh sembarangan. Dan makanya orang yang divaksin itu harus benar-benar yang sehat, yang iya, betul. Itu biasanya ya masih ada demam nggak? Kalau ada demam nanti aja vaksinnya. Iya benar. Gitu ya. Tetapi memang sebaiknya pilihlah vaksin yang
Probiotik. Vaksin probiotik ini memang baru taraf pengembangan sih ya. Jadi alternatifnya ya kita mengkonsumsi probiotik karena vaksin probiotik belum ada. Itu lebih aman gitu ya. Gitu. Oke. Oke, next dok. Ya. Mitos atau fakta? Kalau misalkan habis mandi rambut nggak dikeringin dengan sempurna, itu bisa lebih terkena flu. Dan ada tambahan kalau misalkan mandi malam ya saya nggak tahu ya mandi malam tapi entah dengan air hangat atau entah dengan air dingin atau apa itu juga meningkatkan resiko terkena flu atau masuk angin atau apa di Indonesia gitu loh dok. Iya, ya secara logika aja ya kalau kita kepala basah terus dingin kan ya rasanya. Tadi efek dingin itu salah satunya adalah eh, mengecilkan pembuluh darah. Ya, padahal kalau ada serangan virus yang kita butuhkan tuh kan pembuluh darah itu harus lebar gitu lah, harus lebar. Nah, aliran darah yang tidak lancar ini juga akan meningkatkan risiko infeksi lebih besar, gitu kan. Nah, sedangkan mandi malam, memang mandi malam itu sebaiknya jangan dilakukan karena malam hari itu kan saatnya kita tidur, terutama malam jam berapa dulu ya? malam jam saatnya kita tidur ya sebaiknya misalnya jam 10, jam 11 kan kita sudah tidur. Kalau mau mandi malam ya sebelum itu jam 9. Nah, kalau dengan mandi malam rasanya badan lebih enak ya pegel-pegelnya hilang. Uh, Terus kita pakainya air hangat misalnya itu nggak masalah sebetulnya. Jadi yang menakutkan itu adalah yang mengkhawatirkan peningkatan risiko penyakit ya. Itu adalah kalau akhirnya terjadi serangan ini sindrom karena dinginnya itu ya, karena dingin ya. Jadi pada orang-orang tertentu karena dingin, misalnya orang yang sakit lupus ya, seperti saya sakit lupus, mandi air dingin pada malam hari itu berbahaya. Nggak harus malam hari loh ya. Mandi air dingin pada waktu yang dingin, pada pada apa musim dingin misalnya. Bagi orang yang sakit lupus atau punya penyakit gangguan neuropati atau misalnya diabetes yang sudah punya komplikasi ke angiopati, ke pembuluh darah, ya, itu bisa memicu kerusakan jaringan. Ya, kalau seperti lupus misalnya terjadi yang namanya sindroma Raynaud. Ya, sindroma Raynaud itu tahu-tahu ujung-ujung eh, apa tangan, ujung-ujung kaki itu dingin semua, dan itu bisa memicu pembekuan darah, gitu loh. Nah, berbahaya itu. Tapi mandi air panas pun terlalu lama bagi orang-orang yang sensitif seperti lupus itu juga berbahaya, ya, karena dia bisa memicu peradangan pada kulit ya karena lupus itu kan kerusakan kulit ya kerusakan kulit nanti dia akan memicu peradangan di seluruh tubuh ya maka untuk penderita lupus ya harus hati-hati misalnya ya kalau mandi pada saat malam hari pakai air panas ya walaupun pakai air panas tetap kita harus hati-hati. Nah lalu pada malam hari itu seringkali terjadi lonjakan hormon tertentu ya sehingga ditakutkan kalau kita mandi malam-malam justru akan memicu misalnya stroke misalnya gitu ya maka memang baiknya ya mandi itu jangan terlalu malam ya terus suhunya juga kita perhatikan ya kalau dingin sekali ya pakai air hangat gitu ya dan jangan yang panas-panas sekali atau berlama-lama gitu ya. Itu ada hubungannya nggak dok dengan kenapa kita kalau demam itu biasanya setiap petang ke atas, maghrib ke atas gitu loh dok? Baru mulai demam tuh biasanya, kalau siang-siang tuh enggak biasanya gitu kan? Oh demam ya. Demam itu Iya. kan tergantung penyebabnya. Ada tipe demam pada saat malam hari ada ya. Misalnya tipe demam yang berkaitan dengan malaria, malaria jenis tertentu ya, tergantung jenis plasmodiumnya. Nah, lalu juga berkaitan dengan tipoid misalnya ya. Jadi ini berkaitan dengan kalau ini berkaitan dengan parasitnya ya. Bagaimana parasit itu kapan dia siklusnya siklus pertumbuhannya di dalam sel darah gitu. Jadi sebetulnya tidak selalu ya semua demam seperti itu. Jadi berkaitan dengan ini siklus hidup parasit dan juga virus ya gitu. Oke. Oke dok, ini terakhir ada yang bukan ini nggak tahu nih saya mitos atau fakta. Katanya flu itu nggak ada obatnya dok, obatnya itu justru dari diri kita sendiri. Jadi itu self limiting. Lalu kalau misalkan tubuh kita memang daya tahannya udah kuat, dia hilang sendiri. Betul nggak dok? Iya, betul ya itu tadi interferon. Interferon itu obatnya.
Nah, interferon itu makanya kan ada sintetisnya tuh dijual tuh ya. Jadi untuk orang-orang yang sakit hepatitis itu obatnya interferon ya. Nah, padahal sebetulnya interferon itu bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri kalau tubuh kita normal. Nah, orang-orang yang sakit virus parah itu kemungkinan kan nggak bisa memproduksi interferon, gitu loh masalahnya. Nah, pada kondisi seperti itu akhirnya dia bisa kita beri interferon dari luar, gitu loh. Kita infus itu modelnya ya, diinfus dengan interferon kalau. Nah, eh, ada orang yang secara genetik nggak bisa memproduksi interferon, Pak, gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke pertanyaan ya dok ya. Ya, Bentar. Adakah yang belum terjawab kira-kira dari sesi tadi? Hmm, banyak sekali anak-anak sekolah yang sakit dan keluhannya sama batuk pilek, demam, bahkan ada yang sesak apa. Ya itu influenza A kayaknya kemungkinan besar. Karena anak saya pun begitu tuh. Saya aja nular dari anak saya kan. hmm, Ya, ya itu. sebenarnya nggak selalu juga bisa jadi karena polusi udara tadi ya, atau memang musim yang menyebabkan ada perubahan pola diversitas mikrobiota di udara dan itu mempengaruhi kita gitu loh. Jadi musim ya. Biasanya pergantian musim itu pada musim yang kelembapannya tinggi itu beberapa virus itu cenderung dia akan meningkat pesat gitu misalnya. Ya, nah, makanya pada kondisi ini tentunya yang bisa kita usahakan adalah dengan menjaga lingkungan ya agar ventilasinya baik, kebersihannya, higien sanitasinya baik, lalu ruang hijau ya, ruang hijaunya baik. Nah, lalu juga sistem imun kita tadi harus seimbang, pola makannya harus diperbaiki, pola tidurnya gitu. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya, Dok, apakah ada hubungan kesehatan gigi dengan sinusitis? Nah, ini juga saya ngalamin nih, Dok. Saya flu tiba-tiba kayak berasa sakit gigi. Itu Sakit dia. giginya lebih dulu atau habis dulu Enggak, nih? habis flu dulu, Dok. Baru kayak Oh, nyeri gitu loh, kayak nyeri ya. aja sih. Padahal saya nggak ada tambelan sama sekali gitu loh. Nah, ya karena kan tulang rahang itu salah satu kalau ada infeksi di maksila, ya maksila itu tulang pipi ya, Hmm. itu bisa menjalar lah ke akar gigi gitu-gitu. Makanya kalau ada sinusitis ya harus dibersihkan sinusnya karena kan di situ ada banyak nanah, Pak. Sudah diirigasi belum Belum, sinusnya? Belum ya. belum. Kalau belum coba aja yang postural drainase itu terus ada sih pakai minyak-minyakan tuh nanti bisa lendirnya itu diencerkan gitu ya, diuapi Hmm. kan. Nah, Ya, itu ya. dia keluar, keluar. Keluar kayak kayak digurah itu istilahnya. Bahasa keren zaman sekarang nebu, Dok. Ya, jadi Bener ya? kayak jadi kayak detoksifikasi dan pengeluaran lendir-lendir itu gitu. Oke. Oke, Dok. Terakhir dari tadi kan kita bahas tentang flu dan lain-lain, tapi ini yang paling penting ya menurut saya, karena tadi juga kita udah bahas kalau virus ini kan sebenarnya kan ini self limiting ya dok ya, dengan Ya, self limiting disease. tubuh kita kuat imunitasnya, udah otomatis itu virus akan hilang dengan sendirinya, gitu kan. Ya, Nah, kira-kira kalau saran dari dokter, untuk kalau misalkan mau konsumsi kita tahu ya produk kita kan yang untuk membantu meningkatkan imunitas itu ya pastinya kan ada ucukusi. Kira-kira kalau ya saran kalau dari virus. dokter, kita konsumsi ucukusi dan suba itu berapa per hari? Boleh dibagi dua dok. Ada satu yang belum kena, ya kan, masih sehat walafiat, dan yang satunya lagi itu untuk yang udah ada muncul gejala-gejala flu beratnya itu dok. Iya, kalau yang untuk maintenance tentunya tetap sehari 2 kali ya, jadi pagi sama malam. Tapi tentunya makanannya harus sehat juga ya. Jadi tadi kan kita beternak bakteri, bakteri itu makanannya serat, otomatis kita harus banyak makan serat, gitu ya. Jadi nggak cuma usuk-usuk dan suplementasi. Terus pola hidup juga demikian ya, jaga kebersihan, terus pola pola tidurnya terutama, rokok ya, Pak Angga rokok nggak? Jadi kalau kalau ngerokok ya harus berhenti rokok ya gitu Betul. Itu setuju ya. dok. Jadi kemarin itu saya, ya ini sharing aja ya dok ya, saya. Jadi Mm-mm. kemarin itu kan saya masuk rumah sakit ditanya ngerokok atau enggak. Saya jawabnya enggak karena saya udah berhenti 2 minggu. Kebetulan entah kenapa dok, saya udah punya feeling tuh, entah kenapa tuh. Gitu loh. Jadi ditanya kayak begitu, udah 2 minggu, oh baru 2 minggu. Terus dicek dia bilang kalau perokok itu resiko untuk kena pneumonia lebih besar dibandingkan yang nggak Ya, pernah merokok. Bener gak sih dok katanya begitu? Apa nakut-nakutin saya aja? ya benar. Bener ya? Iya, benar. Karena kan orang rokok itu kena panasnya saja, kan kita Hmm. menghirup asap yang panas tuh.
Nah itu aja udah merubah benteng tubuh kita gitu. Jadi rambut kita juga berubah tadi kan ya. Lalu tipe tipe sel yang melapisi dari saluran napas kita juga berubah itu. Jadi kayak kulit padahal kan harusnya tipenya yang dia punya rambut-rambut kecil, terus dia bisa bergerak keluar itu rambutnya gitu. Jadi kalau berubah jadi seperti kulit kan, rambut kulit itu walaupun ada rambutnya, kulit itu nggak bisa rambutnya itu bergerak keluar gitu ya, nggak bisa. Oke, oke. Wah, udah nih kayaknya. Soalnya saya nggak bisa belokin ke tumor-tumor, Pak. Sekarang kalau lagi bahas kita Baru influenza, bahas tiba-tiba kita bahas influenza. tumor, kaget kan? Iya, Gitu. Jadi kita bahasnya kalau bisa fokus ke tema. Nanti nggak apa-apa, nanti pasti kita akan ada bahas tentang tumor cancer juga lah ya, Dok ya. ya siap, insya Allah. Ya. Jadi kayaknya itu aja teman-teman. Semoga kalian terbantu ya di masa seperti ini karena saya juga setiap hari ya bukan polusi aja ya. Polusi kita kalau bisa dibilang biasa di kota-kota besar aja kita takut sama polusi, di kota-kota biasanya enggak. Tapi ini kita juga lagi di musim pancaroba. Apa sih saya nggak tahu itu katanya matahari mendekat apa segala macam jadi suhunya tuh super panas terus bisa tiba-tiba malamnya Ya, hujan bener ya dok ya benar. Jadi suhu panas tapi tahu-tahu hujan angin, ya kan? itu Mm-mm. itu juga bisa membawa penyakit-penyakit dari tempat lain ya ke kita juga ujungnya apalagi kalau kita daya tahannya lagi jelek juga lagi Benar. Terus tipis sekarang juga itu daya ada tahannya ini udah sih geoengineering ya. apa tuh Jadi dok. geoengineering itu ya tadi membuat hujan uh, Hmm. dengan penggunaan zat-zat kimia. Nah ini yang kita harus hati-hati karena zat-zat kimia yang digunakan itu nanopartikel gitu ya. Nah Hmm. nanopartikel ini yang kadang-kala memicu kita jadi alergi, memicu kita jadi tadi gejala-gejala seperti flu-like syndrome itu Ya. gitu. Oke, jadi ya saya juga nggak tahu ya. Cuman kemarin itu saya ada sempat lihat dok katanya ini ya, pada Hmm. flu dan batuk segala macam. Apakah karena ini ada sering lihat helikopter menurunkan apa? Saya nggak tahu itu apa. Penting banget negara bikin kita batuk sama pilek buat apa juga gitu ya teman-teman ya. Iya, tapi memang nggak bisa dipungkiri sih ada riset-riset untuk geoengineering. Jadi menyuntikkan nanopartikel ke dalam lapisan troposfer kita ya. Troposfer Hmm, atmosfer itu kan ada lapisan-lapisannya tuh, gitu kan. Nah, dengan ya, harapan itu akan menutup matahari. ya, Nah, ya, itu ya paham itu udah salah paham. satu riset yang didanai oleh Bill Gates gitu. Ya, oke. Ya Ya, semoga semoga inilah ya apa semuanya juga normal lagi. Saya nggak tahu katanya sebulan dok bakal sebulan kayak begini katanya matahari ini mendekat sebulan katanya. Wah, saya nggak tahu deh. Pokoknya ya. semoga Kalau semoga kalau lancar. mataharinya sih sebetulnya nggak terlalu berbahaya. Cuma masalahnya ada orang yang berpendapat eh, sinar matahari harus ditutup. Kita butuh matahari kok gitu ya. Hmm, Tapi ketika sinar matahari terlalu terik ya kita berlindung aja kan gitu kan. Tetapi iya. ada orang yang berpendapat bahwa kita harus menutupnya. Ya nanti kalau tidak apa akan terjadi begini begitu perubahan iklim dan apa maka atmosfer itu harus kita tutup gitu. Nah, ilmuwan yang seperti ini yang kita harus hati-hati ya karena ilmuwan ini suka bereksperimen dengan atmosfer ya Oke. dengan bahan-bahan yang belum tentu itu aman untuk makhluk hidup ya bukan hanya manusia ya jadi aman untuk makhluk hidup. Nah ini sepertinya memang di negara tropis ini salah satu lahan ya dari Uji coba. geoengineering ini gitu. Maka kalau kita tinggal terutama di kota-kota yang kurang lahan hijaunya, alternatif kita adalah dengan menambah tanaman-tanaman yang punya sifat memfilter udara ya seperti tadi lidah buaya, lidah mertua, terus uh, apa sirih gading gitu ya. Jadi perbanyak aja itu tanaman itu dan tidak semuanya butuh tanah kok. Ya banyak tanaman-tanaman ini justru dia tumbuh baik di air gitu loh. Itu jadi perbanyak itu sehingga kita punya tameng ya, kita punya tameng tanaman-tanaman itu. Oke, itu aja. Eh, Apalagi udah ya. Kalau punya HEPA filter ya pakai HEPA filter lah. HEPA filter harganya berapa ya? Mahal dok. Buset. Rumah Oke. sakit saya aja nggak punya. Iya. Ya udah. Oke. Oke deh, itu aja. Thank you sekali lagi Dokter Susi untuk waktunya, untuk sharingnya Ya, juga. sama-sama. Semoga bisa membantu teman-teman semua kita di sini yang lagi berjuang melawan flu dan batuk.
Ya. Iya, saya dari Jakarta ini juga tiba-tiba rasanya mau flu aja nih. Berarti udah dari Jakarta nih Padahal ya. beritanya yang masuk itu tuh katanya Semarang yang paling ini ya dok ya, yang paling Iya. nggak tahu tuh. Tapi bisa Masa? Jakarta, orang Jakarta yang kayak begitu. Aduh. Ya Iya, udah iya. kalau gitu. Ya, selamat weekend semuanya. Ya, Jangan thank lupa you. bahagia. Thank you dokter. Ya, Selamat sore semuanya. selamat sore semuanya.